sampah. Misalnya kardus juga gue tunjuk sana soal di sana lagi banyak banget kardus guys tuh. Barang-barang yang kita daur ulang ini tuh semuanya udah punya tujuannya masing-masing. Recycling, karena biasanya yang bikin masyarakat malas untuk recycling adalah karena tidak mengerti guys. Hai guys, selamat datang di videonya Diera Natania. Di video kali ini gue pengen bahas tentang sampah. Dunia persampahan di Jepang. Karena sebenarnya udah banyak yang request dari lama banget gimana caranya buang sampah di Jepang dengan benar. Nah, gue seneng banget sama komen-komen seperti ini karena ternyata banyak sekali orang Indonesia yang memang sudah aware dan willing to do gitu, willing untuk recycling atau apapun itu sampah-sampah yang mereka hasilkan sendiri gitu loh. Jadi dengan senang hati gue akan menjelaskan sedetail mungkin, sebisa gue mungkin supaya kalian mengerti dan paham ya bagaimana cara membuang sampah di Jepang dengan baik dan benar. Nah, tapi gue juga berharap nih guys, video ini tuh tidak ditonton hanya oleh orang-orang Indonesia yang tinggal di Jepang, tapi juga oleh pemerintah-pemerintah di Indonesia, supaya mungkin kalau boleh, kalau berkenan, jadikan video ini sebagai referensi. Siapa tahu di Indonesia juga mau melakukan pemilahan sampah mirip-mirip seperti Jepang, mungkin ini bisa dijadikan referensi gitu. Karena seperti yang kita tahu kan memang proses buang sampah di Indonesia dan buang sampah di Jepang tuh beda banget ya guys. Gue nggak tahu sih kalau sekarang, tapi waktu dulu gue masih tinggal di Indonesia, semua sampah tuh biasanya dijadiin satu baru dibuang. Dulu sih gue di depan rumah aja ya ditaruh gitu, ada tempat sampahnya, terus nanti ada tukang sampah bawa sampahnya terus dibawa ke tempat pembuangan akhir kan. Kita sebagai penghuni di situ, kita cuma perlu bayar iuran aja tiap bulan. Kita nggak perlu milah-milah sampahnya. Kalau dulu sih di rumah gue gitu ya, di Indonesia. Tapi nggak tahu deh sekarang, mungkin ada beberapa lokasi yang udah menerapkan recycling juga. Nah, tapi kalau di Jepang, dari hari pertama gue nyampe, yaitu sekitar 11 tahun yang lalu, harus dipisah banget sampahnya sespesifik mungkin, dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Jadi ini kegiatan tuh udah dari lama banget nih, proses recycling dan pilah-pilah sampah di Jepang tuh udah sejarahnya udah panjang banget. Nah, kenapa Jepang tuh perlu memisah-misahkan sampah sampai sespesifik itu? Karena setiap sampah yang sudah dipilah itu tuh punya tujuannya masing-masing. Jadi kalau misal kalian ke Jepang guys, kalian tuh akan melihat banyak sekali barang-barang di sekitar kalian yang dihasilkan dari proses daur ulang. Contoh yang paling gampang adalah tisu toilet. Biasanya tisu toilet yang ada di departemen store, di mall, atau di restoran, atau dimanapun itu, bahkan yang lagi gue pakai sekarang di rumah, itu hasil proses daur ulang dari kertas. Misalnya kardus juga gue tunjuk sana soal di sana lagi banyak banget kardus guys tuh. Dan kardus-kardus itu juga dihasilkan dari proses daur ulang. Contoh lainnya misalnya plastik dari convenience store, dari supermarket, dari manapun itu, biasanya plastik-plastik ini juga hasil proses daur ulang. Botol-botol plastik juga misalnya didaur ulang lagi menjadi botol plastik lainnya lagi. Tapi sebelum kita lanjut ke yang lebih dalam lagi, yaitu breakdown ada kategori apa aja dan bagaimana cara daur ulang dan lain-lain, gue pengen banget kita menyamakan mindset dulu. Gue pengen mulai dari mengubah mindset kita dulu, karena kalau misalnya kita nggak ubah mindset kita nih, settingannya, sepanjang video ini mungkin kalian mikirnya akan kok ribet banget sih gitu. Padahal kalau misalnya kalian udah punya mindset yang benar nih, kalian akan melihat semua proses dalam video ini tuh kegiatan yang sangat mulia gitu tujuannya. Proses daur ulang ini tuh kelihatan ribet, ruwet, banyak aturan dan lain-lain, tapi sebenarnya sekali aja kita udah hafal bagaimana caranya, di kehidupan kita tuh semuanya akan jadi jauh lebih teratur, lebih rapih, kita berguna bagi negara, berguna bagi sesama. Barang-barang yang kita daur ulang ini tuh semuanya udah punya tujuannya masing-masing, jadi kita juga ikut berkontribusi membuat ekosistem yang lebih baik untuk bumi ini sebenarnya. Jadi ini tuh kegiatan yang tidak ribet sama sekali, ini kegiatan yang sangat mulia. Oke, sekarang kita mau ngobrolin soal kategori sampah, dan gue mau kasih lihat kalian tempat sampah yang gue punya di rumah Jepang. Dan seperti yang kalian tahu, gue udah pindah rumah beberapa kali ya di Jepang, tapi kurang lebih rata-rata sama sih. Jadi ini tempat sampah gue dari atas sampai bawah, macem-macem jenisnya, ada 1, 2,
3, 4, 5, dan ini tuh di dalam kebagi 2 jadi 6. Totalnya ada 6 tempat sampah. Di rumah lama gue di Hokkaido tuh ada 7, tapi di rumah baru gue nih di Tokyo sekarang cuma ada 6. Pertama, sampah di Jepang itu kategorinya ada 3 guys. Cuma 3 sebenarnya, cuma nanti ada anaknya lagi sih memang. Kategori pertama ada moeru gomi atau sampah yang bisa dibakar. Kedua ada sampah yang tidak bisa dibakar atau moenai gomi. Lalu ketiga ada sampah yang bisa di-recycle atau recycle gomi. Sampah yang bisa dibakar ini yang paling gampang. Pokoknya apapun itu yang bisa dibakar menurut kalian itu sampah bakar. Kertas kayak gini, ini sampah bakar. Contoh misalnya kalian makan jagung, tengah jagungnya dibuangnya kemana? Sampah bakar, karena itu bisa dibakar. Terus kalau misalnya kalian masak ada sisa-sisa kulit udang, ada sisa-sisa kulit telur, atau ada sisa-sisa daun bawang, itu semuanya sampah bakar. Sebagian besar sampah itu biasanya bisa dibakar guys. Ini adalah jenis sampah yang akan paling sering kalian buang gitu. Lalu yang kedua ada sampah yang non-burnable atau yang tidak bisa dibakar. Nah ini agak lebih tricky kedengerannya, tapi sebenarnya ini nggak tricky sama sekali kok. Patokannya kalau misalnya kalian kasih api ke barang tersebut, mungkin ini bisa meledak atau misalnya ini bisa berbahaya. Itu adalah barang-barang yang tidak bisa dibakar. Contohnya adalah barang-barang elektronik kayak catokan. Kebetulan lagi ada baterai, terus ada cutter, misalnya gunting, itu juga dibuangnya di barang-barang tidak bisa dibakar. Barang-barang metal, besi, paku, itu semuanya barang-barang tidak bisa dibakar. Contoh lain mungkin teflon, ini juga nggak bisa dibakar kan. Toples, ini juga nggak bisa dibakar kan. Maksudnya mungkin bisa, tapi susah gitu kan. Apalagi dia udah kecampur-campur sama metal apa segala macem. Jadi ini lebih baik dimasukkan ke sampah tidak bisa dibakar. Pokoknya yang kalian tuh kayak bingung, ini sampah apa ya jenisnya? Itu biasanya sampah yang nggak bisa dibakar guys. Kalau sampah recycle, ini jenisnya ada banyak. Nah, biasanya orang-orang tuh yang overwhelm-nya justru di sampah recycle ini. Dari yang paling bawah, ini ada recycle PET bottle. PET bottle itu adalah botol minum plastik yang kayak gini-gini. Ini semuanya sampah botol. Lalu, ada kertas. Jenis-jenis kertas apapun itu, pokoknya yang bentukannya kayak gini, kertas gini, ini semuanya masuknya ke sampah recycle kertas. Ada sampah kaleng. Tutupan selai, biasanya kan terbuat dari kaleng. Ini juga dibuangnya di sampah kaleng. Nah, kalau yang kayak gini nih, ini kan spray bentukannya. Ini ada cara buang khususnya. Jadi pakai alat membuang sisa gas yang ada di dalam, baru bisa kita buang ke sampah kaleng. Di sini ada sampah kaca yang bentukannya kayak gelas, kayak kaca gini. Ini semuanya sampah beling atau pecah belah. Kalau misalnya ada piring kalian pecah, kalian bungkus pakai koran atau pakai kertas atau apapun itu, terus masukin ke sampah beling. Itu juga nggak apa-apa. Nah, kemudian bagaimana dengan kardus? Kardus juga termasuk dalam ini ya, kategori sampah daur ulang. Jadi, dia kategori sendiri yaitu kardus. Kalau misalnya kardusnya banyak banget, bisa ditumpukin aja lalu diikat, terus beres deh. Nah, sebenarnya ada satu lagi kategori sampah yang lain, yaitu sampah oversize atau sodaigomi. Jadi, ini adalah sampah yang bener-bener besar banget. Yang kayak gini-gini, kita khusus cara buangnya yaitu beli stiker sodaigomi di convenience store terdekat. Tinggal ditempel aja, nanti taruh di tempat tertentu, diangkut deh nanti sama orangnya. Kalau misalnya mau lebih hemat, kita juga bisa bawa sendiri ke tempat pembuangan akhir. Kayak dulu, gue pernah, ini sekalian kita nonton bareng-bareng aja, di sini gue tampilin. Gue pernah buang sampah sendiri ke TPU ya, dan itu viral banget videonya. Karena di situ gue kasih lihat bagaimana proses pembuangan akhir di Jepang gitu ya. Itu posisinya gue lagi di Hokkaido. Tempatnya sangat-sangat bersih ya guys. Jujur gue juga rada kaget karena nggak expect akan sebersih itu. Nah, kalau misalnya mau buang sampah-sampah besar tuh biasanya bisa dibawa ke sana. Dan harganya juga jauh lebih murah. Kalau misalnya kita buang TV nih, minta orangnya yang ambilin ke rumah kita atau ke tempat tertentu, itu harganya tuh satu TV mungkin bisa 300 yen, 400 yen, atau sekitar 30.000 sampai 40.000-an rupiah satunya. Tapi kalau kita bawa sendiri ke TPU, hitungnya tuh berdasarkan berat mobil. Jadi waktu kita datang misalnya berat mobilnya sekian, terus pas pulang misalnya berat mobilnya selisihnya sekian. Nah, selisihnya itu yang harus kita bayar. Kemudian sampah-sampah yang udah kita pilah-pilah tadi itu dibuangnya ke tempat yang sudah
disuruh sama City Hall. Ini hal yang harus banget kalian perhatikan kalau misal kalian datang ke Jepang ya. Kalau misal kalian pindah rumah, itu pasti dari City Hall-nya akan dikasih satu pamflet besar, isinya cuma untuk bahas sampah. Dan itu nggak boleh kalian buang sampai kalian keluar lagi dari rumah atau apartemen tersebut. Pamflet itu udah bener-bener jelas banget kok. Jadi sampah ini masuknya kategori ini, sampah ini masuknya kategori ini. Dan mereka selalu bikin pamfletnya tuh sejelas mungkin. Mereka pakai karakter, pakai gambar-gambar anime, supaya orang-orang paham dan tidak salah ketika memilah-milah sampah. Nah, ini juga salah satu masukan yang bagus nih kayaknya untuk di Indonesia ya. Kalau misalnya memang mau bikin sistem daur ulang seperti di Jepang juga, pastikan bikin pamflet sejelas mungkin supaya masyarakatnya tuh paham dan tidak males untuk recycling. Karena biasanya yang bikin masyarakat males untuk recycling adalah karena tidak mengerti, guys. Ya nggak sih? Gue juga kalau misalnya nggak ngerti, kita disuruh recycling, tapi kita nggak ngerti kategorinya apa-apa aja, yang ya males juga gitu ya kan. Kemudian City Hall ini tuh biasanya punya lokasi-lokasi pengambilan sampah sendiri. Jadi ketika kalian masuk nih ke apartemen atau ke rumah gitu, akan diberitahu nanti buang sampahnya di sini ya. Bahkan ada beberapa lokasi yang kalian dikasih kunci. Jadi cuma penghuni apartemen tersebut yang bisa buang sampah di situ contohnya. Nah, tapi satu hal yang perlu banget kalian perhatikan adalah di sini ketika buang sampah bakar dan sampah tidak bisa dibakar, itu wajib banget pakai plastik khusus. Jadi kalau pakai plastik lain, itu sampahnya nggak akan diangkut dan kalian bisa diomelin sama ketua RT. Jadi pastikan kalian beli dulu plastiknya. Setiap lokasi itu punya plastiknya masing-masing dan itu beda-beda ya guys. Kalian bisa beli di convenience store, di supermarket terdekat, dan harganya tuh biasanya lumayan mahal. Kenapa dibikin lumayan mahal? Ya supaya kita mengurangi sampah, paham kan? Plastik sampah yang udah kalian beli di satu tempat itu tidak bisa dipakai di lokasi lain. Jadi kayak contohnya dulu gue tinggal di Hokkaido, di area namanya Tokachi kan. Kalau misalnya sampah plastik di daerah Tokachi gue pakai di Tokyo, itu nggak akan diangkut guys sama orangnya. Jadi itu harus hati-hati, pastikan kalian beli plastik sesuai dengan tempat tinggal kalian. Jadi kurang lebih seperti itu ya pembahasan tentang sampah, dan mungkin memang kedengarannya ruwet, kedengarannya sangat-sangat aduh ribet banget, tiap hari harus ngurusin buang sampah ini, buang sampah itu gitu. Tapi guys, setelah kita jalani ya, nggak seribet itu kok, tenang aja. Bahkan kalau udah terbiasa, kita jadi kayak udah otomatis aja gitu loh geraknya. Dan tempat sampah juga kelihatannya jadi lebih bersih dan lebih apa ya, nggak berantakan karena kan terpilah-pilah gitu kayak lemari gitu kan. Jadi kayak malah lebih rapi gitu gue ngerasanya. Dan kalau misal kalian masih punya pertanyaan, ini sampahnya masuk kategori apa bla bla bla, kalian bisa tulis aja di kolom komen, gue akan coba bantu jawabin. Dan kalau misalnya kalian punya request video lainnya, boleh juga tulis di bawah. Nanti kita akan coba laksanakan. Oke, terima kasih sudah menemani dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!